ketika seorang presiden menyampaikan sumpah jabatan dan harus taat kepada konstitusi ya Pak. Tapi jika presiden melanggar konstitusi, maka ada instrumen kekuasaan lain yang punya kewajiban, ya kan, untuk melihat kebenaran iya atau tidak, yaitu DPR. DPR punya kewajiban untuk memanggil presiden, meminta klarifikasi dan bertanggung jawab. Jika presiden terbukti melanggar konstitusi, sudah seharusnya dimakzulkan. Selama dia memimpin 2 periode ini, menurut saya pemerintahan Jokowi itu amburadul. Amburadul atau berantakan saya katakan. Mau dilihat dari sisi apa saja. Pertumbuhan ekonomi juga tidak lebih bagus dari eranya SBY. Kehidupan politik berantakan. Semua lawan politik dia libas, dia tindas. Tapi kalau kelompok dia lindungi. Politik dan hukum seperti itu. Ekonomi yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap tambah miskin. Jadi tidak ada keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna dalam program kami dengan Pak Batara. Program kami adalah Jurdil 2024. Dan senang sekali saya saat ini berjumpa dengan 2 orang legenda, kalau menurut saya Pak Batara. Ya, tepat Sekali legenda. Jadi Bapak Purnawirawan Mayor Jenderal Sunarko. Kalau saya sebutkan mantan juga, tapi sebetulnya Danjen Kopassus beliau ini sudah luar biasa. Kemudian yang kedua nih Pak Batara, Purnawirawan Kolonel Sri Rajasa. Selamat datang di studio Bapak-bapak berdua. Terima kasih Pak. Nah, Pak Batara, tentunya kita akan memperbincangkan masalah suasana kebatinan masyarakat Indonesia saat ini. Terutama menjelang kita akan menuju ke pemilihan umum pencoblosan pemilihan presiden pada tanggal 14 Januari 2024. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin Pak Batara bisa menceritakan sesuai dengan seorang peneliti sejarah yang sudah mumpuni di bidangnya. Mungkin sampaikan dulu kepada pendengar kita Bravo Radio mengenai perjalanan sejarah, mengenai pemilihan umum yang sudah banyak kali dilalui oleh bangsa, negara, dan kita ini di Indonesia. Silakan Pak Batara. Ya, terima kasih. Baik, selamat sore Kang Karna, Pak Sunarko, Pak Rajasa, dan para pemirsa serta para pencinta Bravo Radio. Selamat sore. Singkatnya, mengenai kalau ditanyakan suasana batin dari pemilu yang pertama yang saya alami tahun 1955. Itu pemilu pertama, saya walaupun usia 11 tahun pada waktu itu, tetapi sudah melihat suasananya dan cerita-cerita dari orang tua dan sebagainya. Kemudian ini kita untuk membandingkan pemilihan umum setelah itu kedua, yaitu tahun 1971 di era Orde Baru. Dan selanjutnya setelah Orde Baru tumbang tahun 1998 masuk ke yang namanya era reformasi. Ya. Nah, kita semua mungkin baik generasi milenial maupun Gen Z itu sudah merasakan pemilu-pemilu terutama sejak pemilihan presiden langsung tahun 2004. Nah, jadi dalam pengalaman panjang saya ini, saya secara singkat dapat mengatakan bahwa pemilihan umum yang paling damai, paling demokratis itu yang pertama dilakukan tahun 1955. Dan kemudian kita melihat selama Orde Baru, kita semua sudah juga sesepuh-sesepuh bisa merasakan sudah dimulai intimidasi-intimidasi mengarahkan untuk satu kelompok tertentu, dan jelasnya suara harus dialihkan ke Golkar. Pada waktu itu belum partai, sebagai Golkar organisasi. Nah, kemudian setelah penguasa Orde Baru tumbang, kita masuk ke pemilu yang pertama, itu di era reformasi tahun 1999, masih di masa transisi Presiden B.J. Habibie. Ya.
Nah, mungkin kedengaran sedikit ada manipulasi dan sebagainya, tetapi tidak menimbulkan gejolak yang besar. Kemudian juga setelah itu mulai terjadi konflik ketika pemilihan presiden langsung. Jadi pada waktu tahun 2004 kita mengetahui ada 5 kontestan. Jadi konflik horizontal tidak terlalu meruncing. Tetapi pada waktu mulai tahun 2014 dan 2019, di mana pasangan calon itu hanya 2, dan di situ kita sudah melihat konflik horizontal yang sangat besar. Konflik horizontal karena para pendukungnya itu banyak pendukung-pendukung setia, walaupun yang didukungnya itu kalah, masih tetap setia. Tetapi karena sekarang ini kita melihat justru yang didukung itu meloncat-loncat. Meloncat-loncat yang mengakibatkan membingungkan para pemilih. Ya, yang dulu diperintahkan untuk tidak memilih yang itu, sekarang karena yang didukung itu loncat-loncat, ya minta dialihkan ke orang yang dulu bertentangan, berseberangan dengan yang didukung. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, sementara setiap hasil pemilu atau pemilihan presiden di atas sudah peluk-pelukan dan bagi-bagi jabatan, pengikut-pengikut di bawahnya masih tetap dalam suasana konflik. Dan itu sampai sekarang. Nah, kalau ditanyakan suasana batin, saya terus terang akan mengatakan saya mengalami langsung di peristiwa tahun 65, kemudian peristiwa tahun 98, dan saya dapat menyampaikan bahwa situasi tahun 65 dan 98 itu muncul kembali justru bertumpuk pada menjelang pemilihan serentak, selain pemilihan anggota dewan, juga pemilihan presiden. Ya. Nah, di sini kita sudah melihat tanpa kita mungkin panjang lebar berbicara, suasana kita sudah melihat semuanya. Bagaimana intimidasi, mencekam dan sebagainya. Dan puncak ini berujung pada pernyataan Presiden Joko Widodo sekitar 2 minggu yang lalu, di mana dengan tegas Presiden menyampaikan bahwa dia akan memihak. Ya, walaupun kemarin dinyatakan, tapi dia tidak ikut kampanye. Bisalah diperdebatkan kalau dia membagi-bagi bansos itu di depan istana, ya apakah itu bukan karena di situ ditulis bantuan presiden, itu kan uang rakyat. Ya, jadi bukan dari kantong presiden. Nah, jadi adalah presiden hanya menyalurkan. Nah, jadi kalau secara singkat saya menyampaikan dengan Presiden Joko Widodo menyatakan akan berpihak, saya berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah presiden, di mana di situ sumpah, ya dia bersumpah demi Allah akan sebagai presiden akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan kalimat ini tertera dalam Undang-Undang Dasar. Nah, logika saya bahwa dengan dia melanggar sumpahnya yang tertera dalam Undang-Undang Dasar, maka dia melanggar Undang-Undang Dasar. Itu logika saya. Nah, jadi mungkin ini pengantar dahulu, karena sekarang ini sudah ramai sekali di seluruh Indonesia. Para guru besar mungkin baru bangun tidur, ya, dan melihat suasana ini terkejut, dan mereka semua mungkin sudah belasan perguruan tinggi mengeluarkan deklarasi supaya presiden kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Pak Batara. Saya catat di sini ada beberapa poin sebetulnya yang dikatakan oleh Pak Batara. Pemilu 1955 itu adalah pemilu yang paling demokratis. Dan pemilu-pemilu berikutnya di masa Orde Baru, Orde Reformasi gitu kan, hampir ada kesamaan, kemiripan yang sekarang ini. Dan puncaknya adalah sekarang dengan ada beberapa atau pernyataan dari Bapak Presiden mengenai ketidaknetralannya. Dan itu menambah suasana kebatinan sekarang ini menjadi tidak menentu. Saya akan ke Bapak Sunarko. Pak Narko, sekali lagi selamat datang. Terima kasih. Ngobrolan kita. Kita ngobrol mengenai kenegaraan ini biasanya malah tidak biasa. Saya itu biasa berbicara dengan Pak Batara itu mengenai sejarah. Jadi pas dihadapkan dengan suasana sekarang, keadaan negara, jadi agak
agak apa namanya Pak Batara, kita hubungkan waktu itu. Jadi agak sedikit menyimpang gitu kan. Jadi sama-sama mengingat-ingat apa yang terjadi kejadian sebelumnya. Dan Pak Sunarko, jadi kalau perasaan suasana kebatinan, memang saya merasakan saat ini sepertinya tidak baik-baik saja negara kita ini gitu kan. Mungkin kita mengalami pada Orde Baru, Orde Lama sebentar, pada saat Orde Lama sebentar, kemudian Orde Baru dan Orde Reformasi. Menurut Pak Sunarko, apakah perasaan kita, perasaan kami, perasaan masyarakat itu, adakah kesamaan dengan perasaan Pak Sunarko? Terima kasih Pak Karna, selamat sore Pak Karna, Pak Batara, Pak Rajasa, dan para pemirsa Radio Brapos. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Batara tadi, saya memperhatikan dengan teliti gitu, tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia itu mulai pemilu tahun 2014 kemarin, 2014. Karena sebelum itu saya masih dinas aktif di TNI. Saya pensiun tahun 2011. Kalau cerita Pak Batara tadi dari 1955, saya amatin dari 1997. 1997 itu saya komandan Kodim. Ada pemilu. Saya lihat di situ memang ya kita punya demokrasi itu memang tidak bebas gitu. Kalaupun ada tekanan-tekanan, misalnya harus memenangkan ke salah satu partai, karena dulu kan masih pemilihan legislatif. Tekanan itu tidak seperti ini terang-terangan begitu. Tidak terang-terangan. Saya Dandim, saya tahu. Jadi kalau Dandim, misalnya dulu terus terang aja, Dandim upayakan itu menangkan itu Golkar. Tapi perintahnya upayakan, gak ada tekanan gitu, gak ada tekanan. Saya rasakan itu. Jadi saya paling ya dengan cara-cara persuasif, dengan jajaran mengingatkan yang terbagus adalah ini. Kemudian pada 2004 saya komandan Korem juga ada pemilu. Udah pemilu langsung itu. 2004. Saya komandan Korem di Sumatera untuk menangkan. Saya lihat juga nggak ada tekanan harus menangkan ini begini. Memang ada arahan-arahan, tapi sifatnya hanya cuma untuk himbauan. 2009 ada pemilu. Saya waktu itu sudah Pangdam di Aceh. Juga tidak ada harus menangkan siapa, menangkan segi. Ini dengan tekanan gitu, tidak ada. Paling-paling ditemukan, nah ini calon ada yang dari ex-TNI, ada ini, ya mana yang sebaiknya harus dimenangkan begitu. Tidak ada tekanan seperti itu. Tapi sejak 2014 kemarin, kemudian 2019, sekarang 2024, itu menurut saya tekanan itu sudah sangat jelas, masif, menangkan siapa, dan caranya juga menurut saya sudah vulgar. Itu yang saya lihat benar ya setelah 2014. Waktu itu calon itu ada 2 kalau tidak salah. Ada siapa 2014? Jokowi dan Prabowo. Jokowi dan Prabowo. Nah, itu udah kelihatan kasarnya. 2019 lebih juga, lebih lagi. Karena saya katakan kasar, laporan-laporan kecurangan yang sudah begitu jelas dan begitu banyak tidak diproses secara terbuka di jalur hukum yang benar. Enggak. Kecurangan tidak. Nah, di 2019 saya lihat laporan dan bukti pelanggaran pelaksanaan pemilu baik di luar negeri, yang terjadi di luar negeri, terutama yang menyolok tuh di Malaysia gitu kan. Tidak ada proses hukum. Di Indonesia juga terjadi masif, dan ada yang tertangkap, saya ingat di Bekasi itu, bahwa kotak suara dari TPS dibelokkan ke satu gudang sebelum dibawa ke daerah. Tidak ada juga prosesnya. Nah, itu 2019.
yang garis besar lah ya terjadi pada 2014. Nah di 2014 ini menurut saya pelaksanaan pemilu itu sudah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Sudah sangat mengerikan kalau nggak dikatakan menjijikkan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Jokowi. Ya. Jokowi ini udah terang-terangan dia memihak. Kita lihat saja lah. Saya katakan bahwa Jokowi ini tidak mungkin, dia tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak buta lah tentang ilmu. Contohnya tujuan reformasi 98 itu salah satunya adalah membatasi masa jabatan presiden yang dari dulu tidak tidak terbatas gitu ya, atau tidak tertuliskan gitu. Setelah reformasi ini kan kata presiden hanya boleh 2 periode. Ya. Jokowi begitu menjelang 2024 ini sudah berupaya dengan segala cara yang menjijikkan. Dia mau memperpanjang dari 3 periode, tapi ditentang oleh rakyat. Habis itu dia berupaya lagi dengan kalaupun 3 periode dengan menambah 2-3 tahun masa jabatan. Ini kan tindakan-tindakan melanggar konstitusi, tindakan-tindakan mengkhianati hak rakyat. Ya. Ya kan? Tindakan-tindakan melanggar sumpah presiden seperti dikatakan oleh Pak Batara tadi. Ada apa dengan pribadi Jokowi ini? Ya. Sudah sangat gak pantas laku langkah-langkahnya. Terakhir sampai kemudian dia bisa dengan segala cara memasukkan anaknya yang namanya Gibran yang wali kota Solo. Kita pun tahu dia menang pemilihan wali kota di Solo itu dengan cara-cara yang tidak fair. Atau sekarang tidak memenuhi persyaratan, prestasinya tidak terlihat. Tapi karena ketua MK itu adik iparnya bisa diloloskan. Ya kan? Bisa diloloskan. Dan setelah diusut lagi, sebetulnya prosedur yang dilakukan oleh ketua MK yang namanya Usman itu melanggar prosedur sehingga dia pun dicopot. Iya. Ya kan dicopot. Tapi tetap berjalan. Tetap berjalan. Sampai kemudian kemarin di KPU juga menyampaikan ketua KPU sah, tetap aja sampai sekarang. Ada apa? Ada apa yang ada apa di hatinya Jokowi ini? Tapi pasti tidak niat baik yang ada di hatinya untuk apa? Untuk memaksa anaknya bergandengan dengan Prabowo ini. Pasti saya tidak. Karena selama dia memimpin 2 periode ini, menurut saya pemerintahan Jokowi itu amburadul. Amburadul atau berantakan saya katakan. Mau dilihat dari sisi apa saja lah. Pertumbuhan ekonomi juga tidak lebih bagus dari eranya SBY. Kehidupan politik berantakan. Semua lawan politik dia libas, dia tindas. Tapi kalau kelompok dia lindungi. Banyak. Politik dan hukum seperti itu. Ekonomi yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap tambah miskin. Nah, jadi tidak ada keadilan, sama sekali tidak ada keadilan. Karena kalau nanti dia mau menangkan Prabowo yang didampingi anaknya ini, mau jadi apa negara kita ini? Gitu. Maka saya katakan sekarang ini kondisinya sudah sangat parah. Kalau saya katakan kelakuan Jokowi ini sudah sangat menjijikkan, sangat menjijikkan sebagai seorang kepala negara. Dan itu bisa berbahaya buat kelangsungan NKRI. Yang notabene juga kelangsungan generasi berikutnya yang notabene itu anak cucu kita. Gitu. Karena kalau sekarang suara. Tadinya sedikit kelompok aktivis, mungkin termasuk saya lah salah kelompok sedikit. Sekarang sudah badan eksekutif mahasiswa udah belasan perguruan tinggi. Kelompok guru besar udah puluhan menyatakan supaya Jokowi mundur dan supaya Jokowi berhenti dari istilahnya campur tangan masalah urutan ini. Karena udah melanggar sumpah tadi, melanggar sumpah presiden, menyelanggar konstitusi. Kalau itu salah, Jokowi sudah melakukan pengkhianatan terhadap rakyat, terhadap negara ini. Melanggar konstitusi, melanggar sumpah presiden itu menurut saya udah pelanggaran, sudah pengkhianatan. Sudah pengkhianatan. Jadi kalau menurut saya
harus dihentikan apa langkah-langkah yang sekarang dilakukan Jokowi dalam campur tangannya dalam pelaksanaan pemilu ini. Gitu. Jadi melanggar konstitusi, melanggar sumpah itu ada, kalau istilah saya itu sudah melakukan tindakan pengkhianatan. Dan menurut saya kalau TNI, Polri, ASN secara institusi atau secara perorangan melaksanakan upaya-upaya yang mendukung upaya yang dilakukan oleh Jokowi ini, itu ada juga pengkhianat. Iya. Dia lakukan secara konstitusi atau dia lakukan secara perorangan, kalau dia ikutin atau mendukung gayanya Jokowi ini, itu ada pengkhianatan terhadap rakyat. Gitu. Dan saya yakin rakyat akan bergerak, akan ya dimulai dari sekarang lah protes-protes. Tapi tidak terlepas kemudian kalau protes secara suara itu tidak didengar oleh Jokowi dengan pemerintahan ini, mereka akan bersuara dengan seperti cara-cara tahun 65 atau seperti tahun 98. Iya. Sekarang ini baru tahap awal aja dikatakan, jangan teriak, jangan cawi-cawi kau Jokowi, jangan cawi-cawi ini nih, baru pakai mulut. Tapi pada tahap berikutnya kalau enggak, saya yakin akan terjadi kasus-kasus 98 dan mungkin bisa lebih parah. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, kalau TNI, Polri mendukung gaya-gaya itu adalah bentuk pengkhianatan. Saya bekas anggota TNI, saya berani katakan gitu. Begitulah mungkin sementara yang bisa saya sampaikan Pak Karna. Terima kasih. Ya, Pak Sunarto, terima kasih. Ada beberapa saya catat di sini. Memang sesuai apa yang seperti kita banyak perbincangkan, Pak Batara. Di antaranya Bapak Presiden kita yang terhormat ini sudah melanggar. Saya nggak bilang terhormat dia, Pak. saya nggak pantas dihormati dia. Kalau kita masih ada rasa apa namanya tuh ya, TNI berbeda kan, kita orang sipil, kita masih ada rasa hormat, masih saya katakan, dan ujung-ujungnya saya akan sampai ke sana sebetulnya saya akan ngomong ke sana gitu kan. Dan seorang Jokowi sudah melanggar sumpah jabatan, kemudian sudah melanggar konstitusi, dan itu kelakuan yang sangat menjijikan. Saya setuju tadi yang sampaikan. Dan ujung-ujung semua ini itu adalah sebuah pengkhianatan. Tuh kan. Ya. Saya setuju dengan kata-kata tersebut. Cuman tadi sebenarnya saya awali dengan kata-kata yang itu kan. Tapi keburu didikat sama Pak Sunarko. Tapi nggak apa-apa. Kayak komando, Pak. Kayak komando. Ya. Nah, saya sangat tertarik dengan kata-kata terakhir ini. Sebuah pengkhianatan. Pengkhianat kalau kita baca lagi, kita penelusuran sejarah gitu kan. Kita selalu berbicara mengenai pengkhianat-pengkhianatan bangsa waktu itu kan, dalam penelusuran sejarah. Banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa pada tahun 45 sekarang menjadi pahlawan. Kita sering mengatakan begitu. Nah, jadi ini agak kemiripan nih Pak Batara. Dan apalagi tadi disebutkan, kalau ASN dan TNI ikut dan Polri selapang ikut dengan apa namanya anjuran dari seorang presiden, bukan? Mereka juga pengkhianat. Nah, ini kan lebih apa namanya lebih arah ini sudah kelihatan. Kalau dari komando kemungkinan ini arah ini sudah kelihatan, arahnya akan kemana ini kan? Kita sudah lihat itu di lapangan, Pak. Nah, ini aparat kan. TNI, Polri cawe-cawe. Nah, Udah kita lihat Pak, ASN gitu dia ASN, cawe. ya. Nah sekarang saya akan ke Pak Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa. Nah beliau ini memberikan buku mungkin bisa terlihat. Ini buku ini adalah kumpulan celoteh jangan usik Indonesiaku. Bahasanya puitis, Pak Batara. Kalau bahasa puitis ini saya ingat akan Mas Ardi, Adi Mas Ardi, mantan jubir Pak Gus Dur, presiden kita waktu lalu.
karena hari ini baru saya mendapatkannya, jadi di sini ada Kamaruzaman Bustaman Ahmad. Ini Profesor. Ya. Saya belum baca berikutnya, tapi saya akan baca ini mudah-mudahan insya Allah. Tapi kita langsung saja ke topik kita Pak. Mengenai Jurdil 2024. Nah, saya yakin Pak Kolonel Purnawiran Sri Rajasa itu sangat setuju apa yang disampaikan oleh apalagi mantan TNI, gitu kan. Dengan seorang pengkhianat itu harus seperti apa, gitu kan. Dan ada sumpah prajurit di sana. Waktu itu kita pernah berbicara dengan Pak Batara dengan sumpah prajurit, gitu kan. Dan kita juga membandingkan dengan sumpah presiden pada itu Pak Batara ya. Nah, jadi bagaimana nih kalau seorang presiden ini melanggar sumpahnya sendiri? Gitu. Silakan Pak Sri Rajasa. Terima kasih Pak Karno. Terima kasih Pak Narko, Pak Batara yang terhormat. Sebagaimana kita tahu Pak, ketika seorang presiden menyampaikan sumpah jabatan dan harus taat kepada konstitusi ya Pak. Ya. Tapi jika presiden melanggar konstitusi, maka ada instrumen kekuasaan lain yang punya kewajiban, ya kan, untuk melihat kebenaran iya atau tidak, yaitu DPR. Dalam hal ini kan, DPR punya kewajiban untuk memanggil presiden, meminta klarifikasi dan bertanggung jawab. Jika presiden terbukti melanggar konstitusi, sudah seharusnya dimakzulkan. Dan ini biasa Pak, di dalam negara demokrasi pemakzulan itu satu yang biasa. Bahkan di Amerika sekarang ini juga ya kan, Joe Biden sedang menghadapi ya kan pemakzulan karena anaknya terlibat bisnis gitu. Tapi di sini ya Pak, kita melihat nih ini negara demokrasi apa kerajaan juga kita nggak ngerti Pak ya. Yang ternyata ya kan kalau saya boleh bilang bahwa presiden ini seperti Godfather gitu Pak ya. Tidak tersentuh gitu Pak. Ya, sehingga proses inkonstitusional yang dilakukan oleh presiden terus berlangsung sampai terjadi peristiwa Paman Gate ya, yang pada dasarnya merubah ya kan persoalan pemilu Pak. Ya. Merubah wajah demokrasi Indonesia di forum internasional hari ini Pak. Karena kita tahu Pak bahwa saya tidak setuju ketika dikatakan bahwa reformasi adalah proses transformasi dari otoritarianisme kepada demokrasi. Saya pikir enggak, ya kan? Karena kalau kita lihat demokrasi cuma kosmetika politik nih Pak hari ini Pak. Ya kan? Isinya tetap otoriter Pak, ya kan? Campur tangan kekuasaan begitu hebat, ya kan? Sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh presiden pun, ya kan? Perangkat-perangkat negara pun tetap diam, ya Pak. Nah, ini sesuatu yang menurut saya akan menjadi apa namanya problem bangsa ini ke depan Pak. Karena tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin ketika terjadi pelanggaran konstitusi dilakukan presiden dan berpengaruh kepada proses pemilu, ini bisa terjadi chaos Pak. Ya. Karena masyarakat saat ini kan saya pikir sudah capek lah Pak. Sudah dimiskinkan ya kan, sudah dizolimi secara hukum, ya. Terus kemudian dihadapkan oleh persoalan politik seperti ini. Saya mau ambil contoh Pak sedikit ya Pak, saya bandingkan. Saya pernah baca bukunya sejarahnya Kubilai Khan. Pada saat itu terjadi konflik internal di dalam kerajaan Kubilai Khan karena persoalan kekuasaan. Jadi ada satu anaknya Genghis Khan adalah Kaidu, karena dia merasa bahwa dia yang punya tak-takan. Nah untuk menyelesaikan itu diadakanlah pemilu Pak, pemilu. Tapi di dalam konstitusi Mongol pada saat itu pemilu harus diadakan di ibu kota lama kerajaan Mongol, di Mongol. Pada saat itu kan kerajaannya di Cina punya Kubilai Khan nih. Ya. Tapi apa yang terjadi Pak? Ya kan? Walaupun Kubilai Khan tahu bahwa kalau diadakan di ibu kota lama ini basisnya Kaidu, dia kemungkinan kalah. Tapi dia bilang apa? Saya sebagai ksatria, ya kan, saya harus tunduk kepada konstitusi. Ini kerajaan barbar loh Pak, ya kan? Kerajaan barbar. Kalah menang bukan tujuan, gitu, Pak. Tapi kesatuan Mongol. Luar biasa Pak ya. Terus apa yang terjadi di sini Pak gitu loh? Di negara yang katanya beradab ya kan, ya kan,
punya etika, ya kan. Tapi ternyata apa, ya kan? Tidak lebih daripada negara apa? Lebih memalukan daripada Iya. Mongol yang kita katakan barbar, Pak. Iya. Luar biasa, Pak. Ya kan? Atau mungkin kita perlu belajar sejarah lagi, Pak, ya kan? Sehingga kita tahu belajar etika dan segala macam, ya kan? Sekarang Sejarah yang sebenarnya. yang sejarah sebenarnya, Pak. Ya kan? Karena sekarang, apalagi sekarang persoalan etika juga diangkat lagi, Pak. Bagaimana seorang pemimpin bangsa ini ya, yang kemudian cacat etika, gimana coba? Ya kan? Ini jadi persoalan kita bersama, Pak. Ya, saya rasa ya kan, kepada presiden ya kan, sudah saatnya ya kan. Kalau tidak bisa netral ya mundur gitu, Pak. Kalau tidak bisa mematuhi konstitusi ya mundur. Ini kan normal biasa, Pak, ya kan. Tapi ya itu, ya kan. Kita jangan sampai dikorbankan bangsa ini, negara ini, ya kan. Kedaulatan ini dikorbankan hanya untuk kepentingan sektoral sekali. Itu saja, Pak, menurut saya, Pak. Ya, ya. Makasih, Pak. Ya, sangat dalam apa yang disampaikan Pak Rajasa tadi, dan sangat bersesuaian dengan apa yang sering kita bicarakan, Pak Batara. Tepat sekali. Sangat tepat sekali. Kita ini apakah monarki? Ya, padahal Inggris katanya tidak punya konstitusi tertulis itu kan. Bisa bernegara baik-baik saja. Kita negara kesatuan punya konstitusi kok seperti begini dibandingkan dengan tadi Kubilai Khan tadi dari Mongol tadi. Nah, Pak Batara, mengenai konstitusi dan tadi sudah dihidupkan sedikit oleh Pak Sri Rajasa bahwa sumpah jabatan presiden itu adalah sangat mengikat sebagai konsekuensi atau kewajiban hukum dari seorang pribadi manusia terhadap Tuhannya. Dan itu berat sekali. Dan itu adalah pengkhianat. Menurut Pak Batara, kita sudah ada pengalaman bercerita mengenai pengkhianat zaman revolusi itu menjadi pahlawan pada saat kemerdekaan. Silahkan Pak Batara. Ya, baik. Ini sangat menarik yang disampaikan. Jadi selama beberapa hari ini kita melihat masukan-masukan yang luar biasa pentingnya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Rajasa hari ini, yaitu presiden harus atau DPR harus memanggil presiden dan sebagainya. Yang kemarin kan sudah disampaikan oleh Rusdin Sumbayak yang tinggal di Frankfurt, Jerman. Jadi dengan jarak begitu tanpa berkonsultasi punya pikiran yang sama. Karena melihat situasi yang sama, orang yang pakai logika akan sampai kepada kesimpulan yang sama. Nah, ini ada tambahan lagi yang bagus dari Pak Sunarko. Jadi Pak Sunarko selain mantan Danjen Kopassus, juga mantan Pangdam Aceh, Iskandar Muda. Oh iya. Nah, dan Pak Kolonel Rajasa ini pernah menjadi wakil kepala Badan Intelijen Negara untuk Aceh. Oh iya. Nah, jadi kalau Pak Rajasa bicara mengenai kalangan intelijen, ya bicara dari pengalaman. Demikian juga Pak Sunarko kalau bicara mengenai prajurit, ya mungkin lebih dari 30 tahun menjadi prajurit aktif. Nah, tapi tadi yang menarik yang disampaikan oleh beliau itu adalah mengenai pengkhianatan konstitusi. Ya, nah, ini menarik. Jadi kalau kita runut, kita sambungkan satu persatu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi kita mendengar sumpah jabatan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober tahun 2019. Di mana dia menyatakan ya, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, ya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan sebagainya. Nah, jadi ini tertera dalam Undang-Undang Dasar. Kalau Joko Widodo melanggar sumpah presiden, logikanya dia melanggar Undang-Undang Dasar. Iya pasti. Ya. Nah, kemudian jadi begini, di Undang-Undang Dasar juga sudah diatur untuk di pasal 7A, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, ya, berupa pengkhianatan terhadap negara. Nah, ini yang diutarakan Pak Sunarko. Jadi pelanggaran hukum. Ini bagaimana pelanggaran Undang-Undang Dasar, dasar dari semua. Dan ini dengan melanggar sumpahnya, ya. Nah, menurut Pak Narko, dia sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara, dan ini masuk sebagai alasan untuk memberhentikan sesuai pasal 7A. Ya. Dan yang disampaikan oleh Pak Narko bahwa kemarin Rusdin juga menyampaikan, di mana Presiden menyampaikan sumpahnya. Jadi MPR di hadapan wakil-wakil rakyat, anggota DPR, DPD dan sebagainya kan, ya. Nah, jadi seharusnya di sini, ya, bukan rakyat yang harus mempertanyakan, wakil-wakil rakyat itu yang harus mempertanyakan. Bagaimanapun caranya segala macam, tetapi kita sendiri melihat selama berminggu-minggu ini kelihatannya MPR, DPR bungkam. Ya, Bungkam atau udah ikut jadi pengkhianat? Ya, terserah. Jadi itu penilaian kan. Nah, ini akibat dari kelakuan mereka sendiri. Pak Batara agak segan juga ngomongnya kalau mau bicara. Oh iya, mereka pengkhianat. Agak segan juga Pak Masih Batara. Sultri ya? Masih Sultri ya? Enggak, DPR itu Dewan Pengkhianat Rakyat. Ya, Wah, betul, Pak. enggak. Jadi kan saya juga sudah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu mengenai pengkhianat bangsa yang menghalangi kami, kalau Pak Sunarko, Pak Rajasa dan saya ketika menuntut pemerintah Belanda, ya, pemerintah Belanda untuk segala macam. Tetapi kemudian yang kami hadapi bukan pejabat-pejabat Belanda, tetapi oknum-oknum di Indonesia. Pak Rajasa masih ingat orang-orang di BIN yang menghalangi, yang saya bilang mereka itu pengkhianat bangsa. Dan ada gium antara 45 sampai tahun 49 itu pribumi yang pro Belanda itu dinamakan anjing Belanda. Ya, pengkhianat dulu itu dinamakan anjing Belanda. Nah, saya ulang kembali, mereka itu anjing-anjing Belanda. Nah, ini sekarang masalah pengkhianatan. Kita sudah sampaikan dari beberapa anggota DPR juga sudah pernah berani menyatakan siapa Brutus di sini kan, ya, yang di dalam menusuk dari belakang. Nah, jadi saya pikir ini menariknya, walaupun berjarak ribuan kilometer, yang di New York, yang di Frankfurt, ya, tapi kesimpulannya sama. Nah, artinya ini orang-orang yang melihat peristiwa-peristiwa seperti ini dengan memakai logika kesimpulan yang sama. Nah, jadi kalau tadi disampaikan penilaian dari Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, bahwa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sudah sebagai suatu instrumen untuk formulasinya memberhentikan presiden atau yang umum dikenal masyarakat pemakzulan. Jadi itu pendapat saya, Pak. Pak, bisa sama sebentar, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau kita bicara, jadi kan ini kan ada perangkat negara kan yang punya kewajiban terhadap pelanggaran yang dilakukan presiden. Sementara perangkat negara ini tidak melakukan apa-apa juga. Artinya juga dia bagian dari pengkhianatan juga, Pak. Pengkhianat terhadap konstitusi juga. Karena dia tidak menjalankan tugasnya sesuai konstitusi kan. Artinya DPR dan MPR. Gitu kan tadi. Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, ya kan? Ini kan rawan, Pak. People power, Pak. Jawabannya nggak ada lagi, ya, Pak. Iya, tadi sudah saya sampaikan. Iya. Kalau dengan teriakan tidak didengar, Iya. Dengan kata lain, DPR, MPR ikut bertanggung jawab seandainya terjadi kekacauan, kerusuhan, bahkan sesama anak bangsa saling membunuh. Mereka ikut jadi betul dalam hukum, seorang yang mengetahui ada kejahatan tetapi tidak melaporkan, tidak berbuat salah, dia itu ikut dalam konspirasi menutup kejahatan. Betul. Lebih parahnya gini, Pak. Mereka ikut bertanggung jawab ketika nanti Indonesia tinggal sejarah. Kalau sampai terjadi kan, Pak? Iya, Pak. Bisa terjadi, Pak. Situasi seperti itu. 3 lembaga dalam negara ini kan punya fungsi masing-masing. Eksekutif, operasional, legislatif mengawasi, yudikatif mengadili. Tapi faktanya mereka ini sudah terkooptasi jadi menjadi satu di bawah kontrol eksekutif. Godfather. Dalam hal ini oleh Presiden Jokowi. Iya. Berarti kan dia sudah
melanggar amanah atau amanat yang diberikan kepada mereka. Amanat itu dari rakyat tentunya kan, yang diberikan kepada eksekutif, legislatif maupun kepada judikatif. Itu kan bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Kalau namanya pengkhianatan kepada rakyat berarti pengkhianatan kepada negara dan bangsa. Ya, ya. Tadi disampaikan oleh Pak Batara bahwa dan ditambahkan juga oleh dua bapak yang terhormat yang ada di perbincangan kita, bahwa sudah jelas-jelas memang seorang Jokowi seorang presiden sudah melanggar sumpah jabatan. Melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi adalah sebuah pengkhianatan terhadap negara. Kemudian kalau di situ ada sebuah pengkhianatan, kalau saya gambarkan flow chartnya sebuah pengkhianatan, siapa yang harus bergerak? Yang pertama-tama adalah wakil rakyat kita di parlemen Yang harus yang harus bergerak, gitu kan? Nah, sekarang wakil rakyat yang ada di parlemen adalah petugas partai. Mereka tidak bisa berani berbicara tanpa ada keputusan dari partai. Nah, sekarang partai, gitu kan, diam mereka karena tidak mengeluarkan keputusan apapun untuk disampaikan kepada wakil rakyat untuk supaya ke atasnya presiden ini dimakzulkan. Nah, kemudian rakyat dalam hal ini karena mandat penuh demokrasi ada di kekuasaan, ada di tangan rakyat yang sekarang bergerak. Kalau rakyat bergerak, arahnya tentu kemana kan? Sudah pasti akan membalik ke DPR dulu kan? Ke DPR, kemudian terus itu kan, nanti sampai baru ke atas. Nah, itu kan usaha itu sebetulnya untuk melakukan itu bukan oleh rakyat. Rakyat ini baru sekarang akan bergerak, tapi oleh pemimpin atau bukan pemimpin, orang-orang pintar di luar kekuasaan yang mempunyai rasa kebangsaan yang lebih dari kita. Mereka kan sudah punya pikiran untuk itu kan. Nah, tapi kenapa tidak berjalan semestinya nih? Siapa yang akan bisa menyampaikan? Ada apa sebetulnya di Ini begitu kokohnya rejim kita pertanyaan ini? Pak Karno ini susah juga jawab. Tapi sebenarnya sederhana saja. Jadi orang-orang pintar, akademisi itu pun juga sudah terkungkung, tersandera oleh kekuasaan sehingga dia tak berani berbuat. Kita lihat saja lah ketua-ketua partai itu sudah menjadi boneka hidup saja. Memang sistem mungkin perlu dievaluasi lagi gitu. Bahwa anggota DPR yang ada di parlemen itu harusnya kan menjalankan amanahnya rakyat. Tapi dia juga terikat oleh maunya ketua umum partai. Berarti kalau ketua umum partai juga tidak mau memonitor apa sih maunya rakyat, sehingga kemudian dia punya anggota partai yang jadi anggota parlemen itu nggak berbuat, sama juga ini sudah terkontaminasi pengkhianat. Harusnya begitu. Partai ini kan sebetulnya perpanjangan dari anunya rakyat lah, kemauannya rakyat kan. Harusnya begitu. Kalau dia kemudian masa ketua umum partai nggak melihat bagaimana keluhan jeritan rakyat yang segitu banyak, yang harusnya kemudian diperintahkan pada anggota partainya yang ada di parlemen, itu rakyat yang menginginkan demokrasi yang benar berbicara, tapi kan diam. Ya udah terkontaminasi racun atau terkontaminasi oleh kekotoran dari rejim pemerintah yang otoriter atau yang udah menyimpang ini. Jadi memang saya pikir udah satu. Nah, karena itulah mungkin perlu evaluasi terhadap sistem. Dengan adanya partai kok. Sekarang ini kayaknya jalannya pemerintah nih maunya ketua partai. Betul. Mungkin sebenarnya itu udah terkontaminasi nafsu duniawi lah paling. Kalau nggak bilang keracunan pengkhianat, udah terkontaminasi dengan racun duniawi. Dan lupa padahal kita dasarnya orang Indonesia Pancasila. Satu dasar atau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua yang dilakukan di dunia ini harus ingat pada agama, ajaran agama masing-masing itu. Mana ada sekarang?
Ya susah kan. Ya, Pak. Jawaban pertanyaan Pak Karnan ini tapi saya bilang udah terkontaminasi dengan ini nafsu duniawi, kalau nggak bilang terkontaminasi dengan darahnya pengkhianat ini. Jadi diem saja mendengar keluhan, jeritan rakyat. Nah, itu kalau menurut saya Pak. Mungkin Saya bisa tambahkan. ya. Izin, Pak. Pak Karna, terima kasih. Saya melihat budaya politik yang berkembang Pak di sini, di Indonesia ini Pak sekarang. Itu budaya politik follow the money. Sehingga apa yang terjadi Pak? Kita lihat. Jadi lucu kalau partai politik ya kan menempatkan demokrasi sebagai berhala politik ya. Ini lucu Pak. Kita lihat bagaimana mereka memanage partai politik. Nggak ada Pak demokrasi. Otoriter. Nggak ada pemilihan ketua partai itu. Secara nggak ada Pak. Yang punya uang itulah yang punya partai. Dan dijalankan sesuai dengan selera dia. Jadi kalau kemudian dia tuntut wakil-wakil mereka yang ada di DPR untuk demokrasi, ya bohong Pak. Di otaknya dia nggak ada demokrasi. Coba sekarang Bapak tanya, ya kan? Gerindra, selalu Prabowo Pak. Nasdem, PDI, ya. Ini oligarki nih Pak. Ya. Bagaimana Pak ceritanya kalau terus kemudian bisa muncul iklim demokrasi di DPR udah nggak mungkin Pak. Ya kan? Jadi partai itu sudah sama dengan private company. Iya. Itu aja Pak menurut saya. Pemegang persoalannya saham, di situ. Pemilik saham itulah. Iya. Iya. Itu Pak menurut saya. Ya, luar Mungkin biasa. saya ingin tambahan gitu kan. Nah kalau banyak kan usulan-usulan gitu kan. Kenapa tidak berjalan? Kita pernah mendengar. Jadi partai ini ya dikasih duit saja anggaran. Ada pemikiran Oh gitu, iya ya Pak. kan? Iya. Betul. Ada dikasih saja anggaran seberapa. Kekurangannya baru nyari gitu kan. Jangan disuruh nyari untuk Menghidupkan partai. Ya, menghidupkan partai, kemudian lalu mengelola rakyat konstituennya di daerahnya. Itu kan nggak jalan tuh. Oh, iya. Mungkin ada komentar dari Pak Batara, silakan. Ya, jadi saya memang luar biasa dengan yang disampaikan Pak Sunarko dan Pak Rajasa ini. Ya, nah jadi di sini kita lihat logikanya bahwa rakyat sudah memilih wakil-wakilnya, ya, baik sebagai anggota DPR di daerah-daerah juga memilih DPD. Jadi mereka harusnya mewakili. Dan anggota DPR, anggota DPD itu semua otomatis menjadi anggota MPR. Ya, MPR itu boleh dikatakan wujud dari keinginan rakyat. Ya, bermuara di situ. Yang seharusnya logikanya dari bapak-bapak ini dan kemarin dari Rusdin Sumbayak di Frankfurt, ya. Jadi mereka lah yang harus terdepan, terdepan meminta pertanggungjawaban dari orang yang mengucapkan sumpah yang ada dalam Undang-Undang Dasar di hadapan mereka. Nah, kok sekarang ini mereka berdiam sejuta bahasa dan sampai para guru besar sekarang pun rupanya tidur lelap dan baru bangun, terkejut. Oh ternyata Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya, tidur mereka selama mungkin 9 tahun ini tidak melihat keadaan. Jadi mereka tidurnya di Menara Gading. Tidak melihat ke bawah. Nah, begitu melihat ke bawah terkejut, loh kok begini, kacau. Ya, dan baru dapat info bahwa penyebabnya itu karena Presiden Joko Widodo melanggar sumpahnya. Baru sekarang mohon maaf ya para guru besar, kelihatannya kayak sekarang jadi kebakaran jenggot. Rame-rame di seluruh Indonesia mengeluarkan pernyataan. Nah, saya khawatir bahwa mereka ini terlambat bangun tidurnya. Nah, jadi kalau terjadi kekacauan, yang terutama, saya sepakat dengan bapak-bapak ini, yang terutama ikut menyembunyikan kejahatan, yaitu semua anggota DPR, MPR, dan DPD. Ya, seharusnya mereka garda terdepan. Sampai sekarang setelah para guru besar bangun tidur, mahasiswa-mahasiswa sejak beberapa hari ya mulai ikut didorong. Karena berbeda situasinya pada waktu yang lalu 65 dan 98 itu banyak guru besar, rektor-rektor yang mendukung. Ya. Kalau sekarang kan kita dengar sendiri ada intimidasi kepada para akademisi dan sebagainya. Syukur yang sudah bangun.
Iya ada ya, Ada tetap betul. rektor yang belum bangun. Masih Saya gitu. sebut aja, rektor Unsut itu mengatakan memuji pemerintahan Jokowi. Ini udah sedang mimpi, belum bangun atau apa? Nggak tahu. Kesurupan Pak. Tapi kemarin Mahfud MD mengatakan terang-terangan di media, ada operasi intelijen yang meminta para akademisi untuk berbicara memuji pemerintah. iya. Nah itu ngomong seorang Menko Polhukam loh, Iya. walaupun Ada sekarang baru faktanya. Mantan. mantan. Ya. Iya, Betul. iya. Jadi ini kita sepakat semua. Ya, jadi intinya mungkin kalau suara kita ini sampai kepada yang bertanggung jawab itu pimpinan MPR, ya. Nah, karena saya sudah bertahun-tahun juga sudah menulis langsung ke WA-nya dia dan sebagainya, berbagai hal ya yang udah saya usulkan, tapi ya kelihatannya budek. Ya. Ya, nah jadi saya khawatir kalau mereka sekarang sudah begitu masif suara dari bawah, mereka masih budak juga. Nah, mereka yang harus dicatat sama seperti pendapat Pak Narko, ikut sebagai pengkhianat. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Batara. Pak, saya tambahkan dulu sedikit masalah intelijen Pak ya tadi Pak. Ya, Jadi gini, Pak, info intelijen. Ya. Artinya bukan info intelijen, Pak. Artinya gini Pak. Bagaimana mekanisme bekerja intelijen negara Pak? Intelijen negara. Namanya saja intelijen negara, dia bekerja untuk negara Pak. Seperti kasus di Amerika pada saat George Bush melawan Gary Hart. Ya. Ketika ada kepentingan nasional yang membutuhkan George Bush, maka disikat Oh. oleh intelijen. Gary Hart sikat. Itu baru ya kan, intelijen negara. Itu loh, Pak. Kasus Malaysia, Mahathir. Ketika siapa yang kemarin tuh yang Ibrahim Ya. dipandang akan menjadi kaki tangan asing, disikat untuk menyelamatkan negara dan menjaga kesinambungan suksesi Pak. Ya kan? Ya. Di kita seharusnya seperti itu dong Pak. Ketika ada kerawanan dilakukan oleh presiden akan mengancam pariwisata, intelijen bermain dong Pak. Harusnya seperti itu. Ya, ya. Bukan intelijen akhirnya ikut terlibat di dalam permainan yang merongrong bangsa ini. Di semua begitu, normalnya begitu Pak. Ya. Dan Bapak perlu ingat Pak, tidak ada satupun di seluruh dunia kepala badan intelijen negara pimpin polisi nggak ada. Yo. Doktrinnya beda Pak. Beda bener. Polisi bekerja dari TKP ke depan, tapi intelijen dari belakang hari ini ke depan. Itu berbeda Pak. Jadi hanya sekarang saja Intelijen itu negara harusnya dipegang oleh- detek dini, cegah dini. Iya. Kalau Bukan- polisi usut setelah ada kejadian. Iya. Prinsipnya udah berbeda. Berbeda Eksekutor. Kalau polisi Sangat eksekutor. Kalau intelijen itu harus cegah dini, detek dini. Jadi ada ini Pak, ada semacam apa yang sehari-hari kita dengar. Hari ini intelijen melaporkan nih kepada pimpinannya bahwa minggu akan ada aksi unjuk massa destruktif. Ya. Kemudian kejadian. Wah, intelijen hebat tahu. Padahal intelijen gagal. Karena ini di negara sendiri dalam situasi damai, Pak. Iya. Harusnya itu dieliminir. Tidak terjadi. Jadi bohong Pak kalau intelijen merekayasa satu kejadian di negara sendiri, itu intelijen bodoh namanya. Benar. Bodoh. Justru intelijen menjaga situasi kondusif. Di negara sendiri pas situasi damai coba, ya Pak. Nah, sekarang kalau misalnya ada intelijen yang mengatakan, wah hebat intelijen, karena minggu depan benar-benar terjadi tuh aksi itu. Gila namanya ini Pak. Bodoh itu sebetulnya. Ya karena intelijen kan Iya, bodoh. mesti orang Bodoh, mesti gila. cerdas Pak, intelijen itu kan. Iya, Namanya intelijen ya. iya. Iya. Ya kalau polisi nggak apa-apa. Makanya Pak yang lucu ya kan hari ini ya kan pimpinan BIN lebih suka dengan laporan kejadian, gila gak? Kalau udah kejadian urusan bukan intelijen Pak, urusan polisi. Oh iya, iya, iya. Kita kan selalu bermain di abu-abu, gimana sih, Pak? Sesuatu yang kemungkinan bakal terjadi kita buat kalau ini apa berdampak kepada instabilitas. Itu. Dan sekarang situasi udah kayak gini Pak ya. Intelijen jangan-jangan berada di ketiaknya presiden, wah kacau pula semua. Ya. Itu aja Pak. Ya, ya. Terima kasih, baik. Terima kasih tambahannya. Dan menarik tadi mengenai Intel dan segala macamnya, dan itu belum banyak diketahui oleh umum sebetulnya. Dan masyarakat, pendengar, pemirsa, dan masyarakat Indonesia tentu tahu sekarang ada apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh seorang intelijen. Dan kembali ke Pak Batara. Pak Batara, kalau kita melihat sekarang
fenomena yang tadi dikatakannya sudah muncul kemurkaan dan sudah terlihat oleh kita. Seorang Jokowi ini tidak netral, seorang Jokowi ini melanggar sumpah jabatannya, seorang Jokowi ini bisa dikatakan sudah menjadi pengkhianat bangsa. Nah, saya berkata demikian hari ini saya berkata demikian karena dari beberapa sebelumnya dan sampai pada topik sekarang ini saya sudah bisa mencerna seorang yang sudah melanggar sumpahnya sendiri kalau dibandingkan tadi dengan seorang prajurit seperti Bapak berdua ini pensiun masih sebagai prajurit, mayor jenderal dan seorang kolonel sana. Melanggar sumpah prajurit adalah pengkhianat bangsa. Dan bisa saya katakan, saya bandingkan seorang presiden melanggar sumpah jabatan, dia adalah melanggar sumpah jabatan, itu adalah pengkhianat bangsa. Dan fenomena tadi berjalan dengan sekarang banyak orang-orang yang turun gunung lah katakanlah, mulai bangun dari tidur seperti dikatakan Pak Batara. Nah, saya khawatir begini nih Pak Batara, mohon ditambahkan. Kalau seseorang sudah dinyatakan dia itu salah, dia biasanya kalau bahasa Sunda itu kekeh. Dia tidak mau mengakui, dia bertahan, gitu kan. Nah kalau fenomena itu terjadi seperti apa nanti bangsa kita ini? Misalnya nih, rasa-rasanya seorang Jokowi, tidak mau, saya dicap pengkhianat bangsa, saya nggak mau pemakjulan, bukan. Kekeh dia dengan rasanya tadi seperti itu. Bangsa kita tuh seperti yang disampaikan oleh Muhtar Lubis dalam pidatonya ini mirip-mirip Ya, nih, betul. Pak. Yang pertama dia sebutkan ya ciri-ciri orang Indonesia enggan dan segan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau seperti itu apa yang bisa kita bayangkan negara kita ini? Silakan. Siapa dulu? Singkat aja, Pak. Singkat saja. Kalau sudah seperti itu udah budek, gak punya malu, gak sadar diri. Jokowi mah budek, gak sadar diri, gak punya malu. Saya teringat revolusi di Rumania tahun 1900 berapa gitu. Presidennya namanya Nicolae Ceausescu. Oh ya. Ditangkap sore ini, nanti malam diadili, besok pagi dieksekusi suami istri oleh rakyat. Oleh rakyat. Langsung ditembak mati. Ya, besok paginya, malam diadili, besok pagi dua-dua dieksekusi oleh rakyat. Nah, saya khawatir itu terjadi. Ya. Ya itu aja dari saya. Orang sudah budek, nggak tahu diri, nggak punya malu. Kalau saya kemarin baca, melihat itu podcastnya Amin Rais, orang nggak punya malu itu udah mirip binatang katanya. Oh ya. Itu podcastnya Amin Rais loh. Iya, Pak. Kalau binatang diomongin kayak apapun nggak akan denger tuh kan Pak. Nggak denger, nggak ngerti atau dablek gitu. Ya udah. Seperti yang saya katakan, saya takut seperti revolusi Rumania itu aja. Itu aja. Makasih. Pak Raja silakan. Ya kalau menurut saya gitu Pak. Ya. Makanya untuk jadi presiden tuh semua orang bisa, nggak sulit. Tapi untuk jadi negarawan, nggak bisa. Jadi Itulah. pemimpin. Makanya Pak, ini semakin terlihat kualitas Jokowi. Ya kan? Kalau dia masih ngeyel, masih tidak mau mengakui, berarti kan dia tidak punya kapasitas sebagai negarawan. Ya, tambah parah lagi dia. Seharusnya juga dia mundur begitu Pak. Tapi kalau dia nggak mundur seperti Pak Narko bilang, gelombang aksi massa, pengadilan jalanan, dan ini berdampak, ya harus ada korban rakyat. Nah kalau Jokowi, ya, dia bertahan begini, berarti dia siap untuk mengorbankan rakyat Indonesia Pak. Ya, Pak? Ya. Kalau dia tetap bertahan begini, berarti kan dia tega mengorbankan rakyat. Itu aja. Ya. Terima kasih. Pak Batara mau ada tambahan? Ya, singkat saja. Ya, selalu saya katakan tentu dari sudut pandang sejarah. Di mana kita semua mengetahui kalau bahasa Inggris disebut history repeats itself, kita menyebutkan sejarah berulang kembali. Ya, lakonnya sama, hanya pelakunya berbeda. Ya, jadi ini kan semua pengulangan sejarah 65, 98. Ini kalau dikatakan sejarah berulang kembali, saya tambahkan sejarah berulang kembali karena pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah.
akan menjadi korban, menjadi kecelakaan sejarah. Nah, kalau melihat ini semua situasi ini, seperti dikatakan Pak Narko, tetap budek, dablek dan sebagainya. Nah, ini berterima kasihlah rakyat kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempersatukan rakyat untuk menggunakan Undang-Undang Dasar, memberhentikan beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih buat bapak-bapak, Pak Sunarko, kemudian Pak Rajasa, dan Pak Batara atas perjumpaan kita sore ini. Luar biasa perbincangan ini, kelihatannya puncak dari apa yang kita sering bicarakan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Demikian pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada. Kita sudah banyak berbincang dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di studio bisa menjadi bahan pemikiran oleh seorang Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.